Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa duduk kembali untuk bertalabul ilmi lewat media Jabal Uhud Al-Islami. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan menyingkap di balik laut mati yang konon terkubur jasad-jasad kaum Sodom. Apakah memang betul kaum Sodom yang dihancurkan Allah Azza wa Jal tertimbun di laut mati? Dan di mana letak laut mati itu? Ada yang mengatakan bahwa letak laut mati itu di perairan yang berbatasan dengan Yordania di sebelah timur dan Israel serta Palestina di sebelah barat. Bahkan laut itu sangat asin sekali dan berlumpur, sehingga tidak ada hewan-hewan yang sanggup bertahan lebih daripada 10 hari, kecuali mereka pasti mati. Makanya kemudian laut itu disebut laut mati, karena memang kadar asin yang luar biasa. Taib, tentu ketika kita bicara tentang laut mati atau Bahrul Mayyit, maka erat kaitan dengan kisah dari kaum Lut alaihi salatu wassalam. Dan Lut sendiri adalah seorang nabi. Dia anak daripada saudara Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Artinya Lut adalah keponakan daripada Ibrahim alaihi salatu wassalam. Adapun kaumnya sendiri adalah asal daripada Arab yang keturunannya sampai kepada Qahtan. Jadi Lut alaihi salatu wassalam diutus kepada kaum Arab dari turunan Qahtan. Ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam hijrah dari Irak karena tidak bisa berdakwah di negeri Kaldaniun, di negeri Babil tempatnya Namrud, sehingga Ibrahim kemudian hijrah bersama Lut dan juga istrinya Sarah menuju Palestina. Lah di Palestina inilah kemudian Ibrahim alaihi salatu wassalam berusaha untuk berdakwah, tetapi karena ada pacaklik yang berkepanjangan sehingga tidak bisa bertahan hidup, sehingga Ibrahim pun hijrah ke Mesir. Namun terjadi fitnah terhadap istrinya, kemudian balik lagi ke Palestina. Lah Lut alaihi salatu wassalam di usia 40 tahun sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi. Kemudian diutus ke sebuah negeri yang dikenal dengan Sodom. Bukan satu negeri Sodom saja, ada beberapa negeri di sekitarnya. Tetapi yang dikenal Sodom karena di antara negeri-negeri yang Lut diutus ke situ itu yang paling parah adalah negeri Sodom. Maka yang dikenal Sodomnya saja. Baik, sebelum kita cerita, kita akan mengambil atau mengutip ayat Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Lut alaihi salatu wassalam, ketika para malaikat datang bertamu kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam, ada yang mengatakan Jibril, Mikail dan juga Israfil.
dan ada yang mengatakan malakul maut yang ketiganya, dalam rangka menghabarkan kelahiran Ishak dan juga kelahiran cucunya Yakub. Maka salah satu tugas malaikat ini Allah katakan, ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbika wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Wa Ibrahim, tinggalkan perbincangan ini. Artinya cukup kami menghabarkan kabar gembira terhadap kelahiran Ishak dan juga cucumu kelak Yakub. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang terhadap kaum Sodom, dan mereka akan ditimpa azab yang tidak dapat ditolak. Maka Ibrahim sempat kemudian bicara tentang bagaimana dengan Lut. Maka para malaikat mengatakan Allah lebih tahu bagaimana menyelamatkan Lut alaihi salatu wassalam. Maka berangkatlah 3 malaikat ini menjumpai Lut alaihi salatu wassalam. Walamma ja'at rusuluna Lutan si'a bihim wa dhaqa bihim dhar'a wa qala hadha yaumun asib. Dan ketika para utusan kami, para malaikat itu datang ke Nabi Lut, dia merasa curiga dan dadanya merasa sempit karena kedatangannya. Lalu Lut berkata, ini hari yang sangat sulit. Kenapa Lut mengatakan seperti itu? Karena Lut khawatir setiap tamu yang datang ke rumah Lut alaihi salatu wassalam akan diganggu oleh kaum Sodom. Makanya Lut mengutus putri-putrinya untuk berada di perbatasan negeri Sodom. Siapapun yang datang tamu menemui Lut disuruh untuk jangan menemuinya. Tetapi 3 malaikat yang menjelma manusia ini memang hendak datang ke Lut dan juga hendak mengazab kaumnya. Jadi mereka maksa berjumpa dengan Lut. Lah ketika ketemu itulah Lut merasa sesak dadanya. Makanya Allah katakan hadza yaumun asib. Apalagi istrinya Lut ini adalah wanita pengkhianat yang Allah subhanahu wa ta'ala jadi percontohan bagi wanita-wanita kafir. Wa dharaballahu masalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Dan kami jadikan permisalan bagi wanita-wanita kafir, di antaranya istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berkhianat kepada kedua suaminya. Adapun pengkhianatan istrinya Nuh, tidak percaya dengan kenabian Nuh. Ketika turun wahyu, yang pertama mengatakan gila istrinya sebelum kaumnya. Adapun pengkhianatan istrinya Lut, karena istrinya Lut cemburu kalau ada tamu laki-laki yang tampan, maka istrinya akan membakar kayu bakar kemudian sebagai tanda bahwa di rumahnya ada tamu. Maka akan datang orang-orang jahat kaum Sodom, kemudian akan memperkosanya. Makanya kemudian di sini dijelaskan waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at. Dan kaumnya segera datang kepadanya ketika tahu bahwa di rumah Lut itu ada tamu, maka mereka segera datang karena ada tanda yang diberikan istrinya itu. Dan sejak dulu mereka selalu melakukan perbuatan keji. Maka Lut mengatakan, qala ya qaumi haula'i banati hunna adharu lakum fattaqullah wala tuhzun fi dhaifi alaysa minkum rajulun rasyid. Di sini Lut hendak membela tamunya dengan cara berdialog, dengan cara lembut dulu. Lut mengatakan, wahai kaumku, kalian tidak perlu dengan tamu-tamuku laki-laki ini. Cukup dengan putri-putriku saja. Kalau kalian mau menikah, menikahi putri-putriku. Mereka lebih suci bagi kamu. Tentu yang dimaksud putri-putri di sini bukan putri-putrinya Lut saja, tapi seluruh wanita-wanita Sodom dan wanita-wanita sekitarnya, karena Nabi itu ibarat bapak bagi anak-anak putri kaumnya. Artinya seolah-olah Lut mengatakan wanita-wanita banyak,
kenapa yang kalian cari laki-laki? Mereka lebih suci bagi kalian. Bertakwalah kepada Allah dan janganlah kalian mencemarkan nama baikku terhadap tamu-tamuku ini. Tidakkah di antara kalian ada orang yang bijak? Kenapa semua jadi jahat? Tapi mereka mengatakan, qalu laqad alimta ma lana fi banatika fi haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Mereka malah menjawab, sesungguhnya engkau pasti tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan ataupun syahwat terhadap anak perempuan, dan engkau tahu, mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki. Maka Lut kemudian berusaha melindungi tamunya dan mengatakan, qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila ruknin syadid. Sekiranya aku mempunyai kekuatan untuk menolak kalian, tentu aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat. Tentu aku akan lakukan itu demi membela tamu-tamunya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka maksa sampai pintu itu didobrak. Tapi Lut berusaha mendorongnya untuk supaya mereka tidak masuk ke rumah Lut itu. Melihat percakapan Lut dengan kaumnya dan keras hatinya kaumnya kepada Lut untuk mengambil tamu-tamu itu, mereka tidak tahu bahwa tamu-tamu itu adalah para malaikat. Maka para malaikat mengatakan, ya Lut, inna rusulu rabbika. Wahai Lut, tenang saja, kami ini utusan Allah, utusan Rabb. Lan yasilu ilaika fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili. Mereka tidak dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah ajak keluargamu pada akhir malam. Wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak. Syaratnya, jangan ada seorang pun di antara kamu ketika meninggalkan rumah ini menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Jadi maksudnya begini, Lut ini berusaha kemudian mempersiapkan diri karena malam hari itu harus pergi dari rumah itu bersama anak-anaknya dan juga istrinya diajak. Tetapi Lut hanya memberitahu kepada anak-anaknya, nanti kalau kita berangkat dari rumah ini jangan menoleh ke belakang. Lah kata-kata Lut ini tidak diberitahu kepada istrinya karena tahu istrinya kufur, tetapi tetap diajak. Kemudian, innahu musibuha ma asabahu inna mau'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Sungguh dia, maksudnya istrinya, akan ditimpa siksa yang juga menimpa mereka. Sesungguhnya saat terjadinya siksa itu mendekati waktu subuh. Bukankah subuh sudah dekat? Segera kau pergi. Maka Lut pun bergegas dengan anak-anak wanitanya dan juga istrinya berangkat. Allah mengatakan, falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijil mandud. Maka ketika keputusan kami datang, kami menjungkir balikkan negeri kaum Lut dan kami hujani mereka bertubi-tubi dengan batu dari tanah yang terbakar. Musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya minadh dhalimin biba'id. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu dan siksaan itu tiadalah jauh bagi orang-orang yang zalim. Jadi ketika Lut alaihi salatu wassalam sudah meninggalkan rumahnya dan juga kaumnya bersama putrinya, tiba-tiba Jibril datang. Pertama azab yang diberikan kaum Lut adalah tiba-tiba Jibril kemudian merubah wujudnya, kemudian mengepas sayapnya satu kali sehingga orang-orang yang di sekitar Lut, orang-orang jahat itu, semua matanya keluar dari tempatnya. Dan ini hanya khusus orang-orang yang mengepung rumah Lut itu saja. Kemudian setelah itu dia menancapkan sayapnya, ditancapkannya dalam-dalam. Kemudian diangkatlah negeri Sodom dan negeri-negeri yang akhlaknya sama dengan Sodom ke langit.
kemudian mereka dihujani dengan batu meteor sehingga mereka mati sebelum mereka dihempaskan ke bumi. Kemudian setelah itu dibaliklah kota Sodom itu, kemudian dihempaskan ke bumi. Saking dahsyatnya akhirnya cekunglah bumi dan jasad-jasad kaum Sodom dibalik itu, kemudian akhirnya menjadi sebuah danau yang orang-orang menyebutnya Bahrul Mayyit. Di sini cerita dimulai, akhirnya menjadi laut mati. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya dosa kaum Lut itu? Kenapa sedemikian parah Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka? Bahkan tidak ada kaum yang dicela seperti kaum Lut di dalam Al-Quran secela-celanya, dengan berbagai macam celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kaum Lut itu mereka adalah seorang musyrik, mereka menyembah berhala, dan Lut berusaha untuk mengembalikan mereka ke dalam tauhid, tetapi mereka enggan. Dari segi akidah mereka rusak. Kemudian yang kedua, kaum Lut ini juga dari segi akhlak, dari segi akhlak mereka sangat buruk sekali, karena mereka qad atar rijala bi syahwatin fahishatin kama ya'tin nisa. Mereka suka laki-laki dengan syahwat yang sangat buruk sekali. Artinya mereka juga suka dengan perempuan, tetapi mereka lebih suka dengan laki-laki. Dan inilah pencetus pertama sejarah LGBT. Sejarah LGBT pertama itu dilakukan oleh kaum Lut, kaum Sodom. Mereka lah yang memulakan perbuatan keji ini. Kemudian yang ketiga, mereka suka berjudi dan suka mencela sebagian lain dengan sebagian yang lainnya, dan mereka tasyabbuhur rijal fi asril asir bin nisa. Mereka juga tasyabbuh, dandanan mereka seolah-olah laki-laki seperti perempuan. Kemudian juga mereka qutta'ut turq, suka mencuri, merampok, garong, dan mereka tidak punya akhlak dalam majlis-majlis. Sampai maaf, ketika mereka kentut pun mereka akan kentut sembarangan. Akhlak mereka rusak, mulai dari akhlak kecil sampai akhlak besar. Terkadang mereka berzina di depan mata, tidak malu. Karena kerusakan yang luar biasa inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala azab seazab-azabnya kaum Lut, sampai-sampai kemudian Allah abadikan dalam Al-Quran, di banyak surat dalam Al-Quran tentang kaum Lut ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terjadi silang pendapat sebenarnya tempat diazabnya Lut itu di mana? Ada yang mengatakan bahwa Sodom, kota yang Lut diutus untuk berdakwah itu, adalah terletak di mantiqatil bahril mayyit, berdekatan dengan laut mati. Laut mati yang saya katakan tadi terlingkup di antara Urdun dan juga Israel dan Palestina, tengah-tengahnya. Lut alaihi salatu wassalam ini, ketika datang para malaikat, memang tidak ada Al-Quran ataupun hadis yang menjelaskan tentang yang datang untuk mengadab kaum Lut itu malaikat Jibril, tidak ada. Tetapi ada perkataan para tabi'in bahwa dijelaskan yang datang itu adalah malaikat Jibril, sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi, mengadab seazab-azabnya, sampai-sampai tidak ada azab yang Allah berikan melebihi azabnya kaum Lut yang luar biasa. Sampai-sampai dijadikan istidlal dalil oleh Ali bin Abi Thalib bahwa
perbuatan kaum Lut kalau terjadi dan dilakukan, maka sebagai hukumannya dia dirajam sampai mati, apakah dia sudah menikah atau belum menikah. Tetapi kata Ali radhiyallahu an, bukan hanya dirajam, tetapi dibawa ke tempat yang paling tinggi, kemudian dilempar dari atas. Kalau tidak mati maka dilempari batu sampai mati. Sebegitulah Ali radhiyallahu an menghukumi orang-orang yang melakukan hukuman perbuatan kaum Lut, iyadzan billah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apakah kemudian Laut Mati itu yang sekarang ma'ruf berada di perbatasan Yordania sebelah timur dan Israel dan Palestina sebelah baratnya, dan sangat asin dan berlumpur kaya mineral. Memang laut itu indah sebenarnya, tapi masalahnya banyak orang-orang yang datang ke laut itu hanya untuk mandi lumpur, kononnya untuk kesehatan. Padahal Nabi SAW sudah melarang. Tidak boleh seseorang itu mendatangi tempat-tempat yang diazab. Nabi SAW bersabda, la tadkhulu ala haula'il mu'adzabin illa an takunu bakin. Janganlah kalian masuk ke negeri-negeri yang pernah diazab kecuali mereka dalam kondisi menangis. Fa illam takunu bakin fala tadkhulu alaihim. Kalau kalian tidak bisa menangis, maka jangan masuk ke tempat-tempat itu. Kenapa demikian? Dikhawatirkan tertimpa masalahnya, tertimpa azab sebagaimana yang Allah timpakan kepada mereka. Sekali lagi bahwa apakah memang di Laut Mati tempat jasad-jasad kaum Sodom yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahu a'lam. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tetapi itu yang banyak dibicarakan oleh para ulama. Karena bagaimanapun Quran tidak menyebutkan Laut Mati, hanya menyebutkan azabnya saja. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengazab kaum Lut karena mereka membantah nabinya, mereka melakukan kesyirikan dan banyak kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala katakan, wa inna lutan laminal mursalin id najjaynahu wa ahlahu ajmain illa ajuzan fil ghabirin thumma dammarnal akharina wa innakum latamarruna alaihim musbihina wa bil laili afala ta'qilun. Dan sesungguhnya Lut termasuk dari kalangan para rasul. Ketika kami selamatkan dia dan keluarganya semuanya kecuali istrinya, termasuk orang-orang yang tertunda, maksudnya orang-orang yang diazab. Kemudian kami hancurkan seluruh kaum Sodom itu, dan kalian kelak akan melintasi terhadap mereka musbihina wa bil laili, di pagi dan di malam hari. Afala ta'qilun, tidakkah kalian berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab mereka? Kata ahli tafsir dan juga sebagian tarikh Islami mengatakan, al-bahrul mayyit huwa makanu khasfin qura qaumi Lutin, bahwa Laut Mati itu tempat di mana terjadi azab bagi kaum Lut alaihi salatu wassalam. Adapun apakah sebuah kepastian, wallahu alam, ini kan penelitian ahli tafsir dan juga tarikh al-islami. Ini yang bisa sampaikan, dan banyak kisah-kisah yang masih samar, seperti umpamanya kisahnya di mana letaknya pembendaharaan Qarun. Ini kita akan bahas nanti. Ada perkara-perkara yang gumud yang berkenaan dengan tempat, karena kita tahu bahwa Al-Quran dan Sunnah seperti kisah Qarun hanya menyebutkan azabnya, tapi letak tempatnya di mana? Sebagaimana di sini juga disebutkan azabnya, tapi letak tempatnya di mana? Baru kemudian diteliti oleh para ulama bahwa tempat diazabnya kaum Lut
itu pun tidak sebuah kepastian, adalah bahrul mayit, sebuah lautan yang disebut dengan laut mati. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.